Halo semuanya, perkenalkan saya Devani Nadia Prastio dari kelas PTI 2023B dengan 3 digit NIM terakhir 046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transport layer dengan menggunakan protokol TCP dan UDP. Oke, langsung saja. Transport layer adalah lapisan keempat dalam model OSI atau Open System Interconnection dan lapisan ketiga dalam model TCP atau IP. Fungsi utama dari lapisan ini adalah mengatur komunikasi data antar perangkat secara end-to-end, memastikan bahwa data yang dikirim oleh aplikasi pengirim dapat diterima oleh aplikasi penerima dengan benar. Selain itu, lapisan ini juga bertanggung jawab untuk memecah data menjadi segmen-segmen kecil agar dapat ditransmisikan melalui jaringan dengan lebih efisien, serta mengontrol aliran data dan mengatur keandalan atau reliabilitas transmisi, misalnya dengan memastikan pengiriman ulang data jika terjadi kesalahan. Lalu, selanjutnya adalah perbandingan antara protokol TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol adalah dua protokol utama pada lapisan transport yang memiliki fungsi berbeda. TCP bersifat connection oriented, artinya harus ada koneksi terlebih dahulu sebelum data dikirim. Protokol ini menjamin keandalan pengiriman data melalui proses verifikasi seperti pengiriman ulang jika data hilang atau rusak. Oleh karena itu, TCP cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan keakuratan data seperti browsing web, email, dan transfer file. Sementara itu, UDP bersifat connectionless dan tidak menjamin keandalan data. Protokol ini mengirimkan data tanpa konfirmasi, sehingga lebih cepat dan ringan dibandingkan TCP. UDP sangat cocok digunakan untuk aplikasi real-time seperti video streaming, panggilan suara, dan game online, di mana kecepatan lebih penting daripada keakuratan data. Oke, kita langsung masuk kepada studi kasusnya. Baik, di sini ada sebuah studi kasus di mana sebuah perusahaan kecil ingin berkomunikasi antara server dan klien dengan menggunakan protokol TCP dan UDP, yang mana perusahaan ini membutuhkan layanan HTTP, VTP, dan DNS. Di mana untuk HTTP dan VTP menggunakan protokol TCP dan DNS menggunakan protokol UDP. Oke, di sini tugas kita adalah membangun sebuah topologi jaringan dengan Cisco Packet Tracer yang membutuhkan satu server, 3 PC, 1 switch, dan 1 router dengan subnet di 255 ini. Dan gateway di sini, di mana nilai X adalah 2 angka terakhir dari NIM. Oke, sebelumnya kita copy. Lalu kita langsung saja ke Cisco Packet Tracer. Oke, seperti permintaan pada studi kasus, di sini kita menyiapkan dulu 3 buah PC klien. Lalu di sini kita juga membutuhkan router. Lalu kita juga butuh 1 buah switch. Dan 1 buah server. Lalu jika sudah begini, seperti biasa kita menghubungkan dulu. Oke, jika sudah begini, kita mulai memasukkan
IP configuration-nya seperti biasa ke desktop, lalu pilih IP configuration. Pertama kita isi dulu ya gateway-nya sesuai dengan perintah, dimana nilai X ini NIM saya yaitu 46. Kemudian kita copy, kita taruh di address-nya, ini tinggal disesuaikan dengan studi kasus. Di sini PC 1, 2 ya. Sudah, jangan lupa untuk mengisi DNS servernya itu 1. Oke, jika sudah, kita lanjut ke PC 1 sama. Oh, sebentar, saya cek dulu. Oh ya, ini kita isi. Oke. Oke, jika sudah begini, kita isi di servernya sama di IP configuration. Kita isikan dulu ini, lalu ini 1, kemudian kita isi bagian router di config, lalu di fast ethernet 0/0. Kita on kan, kita isi dulu ini di 255.55.550 dan ini Oke, jika sudah begini, kita langsung saja untuk mengisi di servernya. Untuk HTTP apa tadi? HTTP, FTP, dan DNS-nya. Caranya adalah kita pergi ke service, lalu ke HTTP. Nah, kita on kan. Nah, jika sudah on, di sini di index HTML kita edit, lalu kita tambahkan tulisan A1, misalnya kita tambahkan tulisan selamat datang di server kami, gitu ya. Terus kita save. Nah, oke, kita coba cek. Nah, di sini maaf teman-teman, saya lupa. Ini harus diakhiri dengan slice H1. Oke, seperti ini, kita save lagi. Oke, kita cek. Nah, di sini sudah ada ya. Lalu kita ke FTP-nya. Di sini kita on kan. Nah, di sini sudah on. Lalu kita buat sebuah username dan passwordnya, misalnya user gitu aja ya. Lalu passwordnya user 123. Nah, ini kita checklist semua. Jika sudah begini, kita klik add. Nah, di sini sudah muncul username kita dan ini adalah file yang nanti akan coba kita download. Oke, lalu yang terakhir kita ke DNS. Nah, DNS-nya kita on kan. Lalu kita tuliskan address-nya itu IP dari servernya ya. Jadi tadi itu 8 NIM
terus 1. Nah, terus kita kasih nama misalnya web.local. Lalu kita, nah jika sudah seperti ini kita add. Oke. Jika sudah melakukan setiap stepnya, saatnya kita melakukan uji coba. Di sini kita misalnya mencoba berkomunikasi antara PC klien dengan server. Caranya ke command prompt, lalu kita klikkan ping dan kita ketikkan IP dari servernya. Salah 46. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat sudah terhubung ya antara PC 0 dan dengan server. Lalu kita lanjut dengan HTTP-nya. Caranya ke desktop terus pilih web browser. Nah, di sini kita tuliskan saja IP dari apa tadi namanya itu servernya, lalu kita go. Nah, di sini sudah muncul selamat datang di server kami. Nah, ini berarti berhasil ya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk simulasi yang VTP, karena di sini tidak ada menu VTP secara langsung, kita akan menggunakan command prompt. Nah, caranya itu kita tulis VTP, lalu kita masukkan IP dari servernya. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi kan kita sudah buat username, kita masukkan namanya tuh user ya tadi. Lah, di sini kita masukkan juga password yang sudah kita buat tadi, user 123. Mungkin di sini tidak muncul, tapi ketika kita mengetik itu sudah otomatis tertulis gitu ya. Jadi tinggal kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil login ya. Terus kita akan mencoba mendownload satu buah file tadi. Misalnya kita tulis dulu get. Kita lihat dulu file mana. Bentar, kita lihat dulu. Misalnya ini ya, asa 842 k8.bin. Kita coba asa 842. Ini asa 842 k8.bin. Kita cek dulu ya supaya tidak salah. Ya, 842 benar. Oke. Jika sudah begini kita enter. Nah, di sini akan terjadi transfer file antara server kepada PC 1. Karena di sini progresnya agak lama ya teman-teman, kita lanjut saja ke uji coba yang DNS. Kita biarkan dulu ini, kita ganti PC ya, misalnya di sini. Nah, untuk uji coba DNS-nya kita ke web browser lagi. Nah, di sini tinggal kita ketik saja nama web yang sudah kita buat tadi. Misalnya tadi kita kan tulisnya web.local gitu. Kita go. Nah, di sini berhasil ya teman-teman untuk uji coba dari DNS-nya. Oke, kita kembali ke uji coba apa tadi, VTP. Nah, kita tunggu ya transfer filenya. Oke, memang agak lama ya teman-teman.
Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Tandanya itu apa? Yaitu ketika transfer complete seperti ini. Nah, ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya ini kan sudah. Ini sudah. Lalu kita akan mencoba yang ini. Konfigurasi dengan simulasi ya, pakai TCP dan UDP. Oke, kita balik lagi ke Cisco Packet Tracer. Caranya kita klik simulation, lalu di sini kita edit filter dulu. Pertama kita coba yang TCP. Caranya itu kita nonaktifkan dulu DNS, kemudian kita nonaktifkan ini semua. Kemudian di bagian ini kita nonaktifkan. Oke, jadi di sini yang kita aktifkan hanya VTP, TCP, dan HTTP ya, sesuai perintah tadi. Oke, kalau sudah kita akan coba mensimulasikannya. Oke, kita tinggal klik play. Teman-teman, di sini berhasil ya. Lalu kemudian kita akan lanjut ke uji coba yang menggunakan UDP. Pertama kita delete dulu, lalu kita edit filternya. Nah, di sini kita nyalakan DNS-nya. Lalu di bagian ini yang perlu kita nyalakan adalah UDP. Nah, oke, kita coba lagi. Kita klik play. Oke, di sini ternyata juga berhasil ya teman-teman untuk simulasinya. Oke. Baik, sekian video simulasi transport layer menggunakan protokol TCP dan UDP. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan see you in next video. Bye bye.